Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di Masjid Istiqlal. Nah, ini ada yang ingin ikhtiar untuk berobat. Nah, ini abang ini ya jaga parkiran, ya punya kawasan di Masjid Istiqlal. Ya, ini saya mau ingin ikhtiar mengobati. Insya Allah Allah mempertemukan ini menjadikan kejodohannya. Nanti habis saya obatin saya tanya langsung pasien. Ini bukti fakta, bukti nyata, tidak editan. Ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin. Jangan lupa subscribe di YouTube saya. Beri komentar, kritikan yang membangun untuk kebaikan bersama. Ini saya tanyakan langsung sama yang mau ingin cari nih. Ini saya tanya nih bang nih, keluhan abang apa sih? Tangannya pada sakit, Tangannya pada sakit. sakit kaki pada sakit. Terus apa lagi bang? Udah. Udah itu aja. Nggak ada keluhan yang lain. Iya. Ini abang ini suka pusing. Suka pusing. Iya. Ya, ini sudah mengungkapkannya. Keluhannya pusing sama tangannya sakit. Iya. Ini saya prioritaskan, saya utamakan, saya fokuskan. Keluhan yang lain yang tidak diungkapkan tetap saya cek, saya kontrol, sekaligus saya obatin, saya sampaikan semua. Nah ya, nanti habis obatin saya tanya langsung bang ya. Nah, istighfarnya khusyuk bang ya. Maafnya agamanya apa? Islam. Istighfar, astagfirullahaladzim, supaya mengurangi sakit. Paling lama 2 detik, ini saya bikin 1 detik. Saya ukur kemampuan abang. Penyakit itu ada kadarnya, ada tingkatannya. Insya Allah, Allah memberi tanda-tanda, memberi bukti, setelah saya obatin, kalau memang ada perubahan. Dengan spontan, seketika lebih baik Allah memberi tanda-tanda. Oke, siap. Pasang, nah, mantap. Aduh. Jatuh ya, masuk ya. Ya lah. Siraman. Masya Allah, jatuh. Aduh, malum lah manual gini. Nah, belum ada yang kameramannya, belum ada nih. Siap. Kita awali baca Al-Fatihah bersama bang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya bang ya, paling lama 2 detik. Nah, pengobatan alternatif dengan metode pijat toto serap banyak sekali, tapi cara menanganinya berbeda, hasilnya pun berbeda. Nah, banyak sekali pasien yang trauma setelah berobat di pijat toto saraf, bukannya sembuh, ya, semakin tersakiti, tersiksa, akan trauma. Makanya pengobatan alternatif Arifur ini muncul ini mengklarifikasi bagi pasien yang trauma. Nah, udah jerah, setelah konsultasi baru muncul rasa keberanian untuk membuktikan di pengobatan saya. Insya Allah, Allah memberi tanda-tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Dengan spontan, seketika lebih baik daripada sebelumnya. Siap ya? Saya bedain bang, potongan saya dari pelan semakin nambah, semakin nambah, semakin nambah. Ibaratnya perbandingan seperti konsumsi obat, ada dosisnya.
dosis rendah, dosis tinggi semakin tinggi. Saya tanya mau sembuh sekarang apa besok, hanya kuasa Allah. Saya balik tanya pasiennya, siap nggak dengan syariat metode saya? Ini ukurannya ukur kemampuan pasien. Makanya jangan berharap penyakit yang berat itu langsung sembuh total. Saya manusiawi biasa, bukan dari Tuhan. Nah, kalau pasien bisa ngikutin syariat metode ini, insya Allah semakin tingkat frekuensi, tingkat kesembuhan insya Allah semakin maksimal. Makanya semuanya perlu proses ya. Supaya kusuk ya bang ya, supaya kusuk, pejamkan mata kalau bisa, supaya cara mata nggak berlawanan. Ya, merem bang ya, istighfar, 1 detik. Allah. 1 detik, merem. 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik. 1 detik, siap merem, 1 detik. Allah. Siap merem, 1 detik. Allah. 1 detik. 1 detik, 1 detik, 1 detik. 1 detik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, merem, siap, istighfar, 1 detik, merem. Merem. Astagfirullahaladzim. 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 Merem, istighfar, 1 detik. 1 detik. 1 detik. 1 detik. 1 detik. 1 detik. Miring, jempolnya nunduk ke lantai. Nah, gitu. 1 detik. 1 detik. 1 detik. 1 detik. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ya, 1 detik. Merem. Allah. 1 detik, siap. Allah Akbar. Terus, duduk lagi. Siap. Harus punya power, punya energi untuk mengalahkan rasa sakit ini. Kalau pasien sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun konsumsi obat dokter, nah, kalau nggak ada perubahan, pastinya pasien bosan dengan obat. Yang kedua, kalau pasien sudah punya penyakit, ngerasain rasa sakit setiap hari tersiksa, pastinya bosan dengan rasa sakitnya. Kalau sudah berobat di sini, harus punya kekuatan, punya mental untuk mengalahkan rasa sakit ini. Daripada lama-lama nggak sembuh-sembuh, beri cari sebentar kok, paling lama 2 detik. Bisa bikin 1 detik, saya masih ikut kemampuan abang. Saya tambahin lagi yang kuat. Siap, istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Lurus, siap. 1 detik, lurus, tahan. Jangan tekuk, 1 detik. Jangan tekuk, siap. Merem ya, merem ya. Merem, merem, merem. Dan ini saya ngobatin pasien tuh nggak perlu lama. Ngapain lama-lama kalau nggak ada perubahan? Ini baru 1 kaki saya pegang. Saya masih ukur kemampuan abang. Saya tambahin lagi nggak kuat. Ya, ada dosisnya. Ya, makanya penyakitnya berat, nggak langsung sembuh total. Ini Allah udah memberi tanda-tanda, memberi bukti. Yang saya berupa kejujuran. Ini saya tanya langsung sama pasiennya. Sebelum saya lanjutkan ke kaki sebelah kanan, sebelum saya utarakan banyak penyakitnya, keluhannya, ini saya fokusin tadi dari tangan sakit sama tadi sering pusing. Ini padahal keluhannya banyak sekali. Dokter tidak akan tahu. Nah, sebelum dokter memberi obat, pasti dokter menyiapkan 4 alat. Cek kolesterol, kalau dulu ada darah, dan rematik asam urat. Baru dokter berani memberi obat. Ini saya nggak perlu pakai alat lagi. Saya ngambil dari kesimpulannya. Ya. Nah, ini semuanya banyak sekali ini saya sampaikan. Tadi sama sekarang bisa membedakan nggak bang? Beda. Jadi tangannya udah agak, alhamdulillah udah nggak sakit lagi. Gimana rasa bersyukurnya? Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Nih keluhan nih pertama nih abang nih, lambungnya nih parah nih.
Nah, asam lambung sering enek, mual, nyeri, begah. Betul. Bener nggak? Betul. Pertama, ini ada kolesterolnya tinggi. Ciri-cirinya kolesterol, mudah masuk angin. Betul. Kalau sudah parah ini leher sakit. Ini kalau dipacu dengan salah pola makan, akhirnya penyumbatan pembuluh darah koroner, jantung koroner. Ini 4 penyakit ini menjadikan malapetaka, menjadikan nama jenis-jenis penyakit secara medis yang susah disebutin namanya. Ini karena 4 faktor penyakit ini vital, penyebab utama semua penyakit. Yang kedua, ini rematik asam urat, Bang. Ciri-cirinya 2 penyakit ciri sama, tapi resiko berbeda. Saya semutan, baal, linu, tulang nyeri, pegal-pegal, bener nggak? Iya, betul sekali. Nah, yang ketiga, ini kadar gulanya tinggi. Ya, ada ciri-cirinya. Mudah ngantuk, lemes, nggak berah, nggak nafsu, ya, nggak semangat. Bukannya harus kerja berat, betul nggak, Bang? Yang keempat, ini abang punya riwayat darah tinggi, kontrol emosi. Emosi ada 2, emosi yang diungkapkan karena karakter orang tipe orang banyak ngomong, ngoceh terus, dan emosi yang terpendam karena karakter orang tipe orang pendiam, nggak mau banyak ngomong, diam mojok bukan bersabar karena disimpan menyimpan, kesel, jengkel, jongkol, gampang sensitif. Harus mulai detik ini harus kontrol emosi, Bang, ya. Iya, betul. Nah, makanya orang stroke selama ini tidak ada yang sembuh. Berapapun hartanya akan habis ludes. Coba kemanapun akan habis. Makanya saya muncul ini, saya luruskan secara rohaninya. Saya tulis, darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup, tapi secara rohani darah itu bisa normal. Bagaimana caranya? Baik, kuncinya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau muslim lah selalu minta Allah, jadi nggak mudah teringin lagi rasa kesel, jengkel, dongkol. Makanya dokter memberi obat darah tinggi, tujuan dan fungsinya supaya tidak sakit kepala atau pusing. Ini abang ini sering terjadi sakit kepala, betul nggak, Bang? Betul sekali. Makanya harus kontrol emosi mulai dari ini. Nah, ini 4 penyakit ini berpengaruh sama vitalitas. Buat apa besarnya suatu barang? Besarnya suatu barang segini nggak ada artinya kalau letoy, nggak loyo, ya. Makanya penyakit medis ada 3. Ejakulasi dini, lemas otot, impoten. Ini penyakit medis. Di luar itu nafsu orang aja. Ngapain besar-besar? Kecil tapi tahan lama. Ya, paham, Bang, ya? Nah, makanya penyakit yang ringan itu insya Allah lewat. Ya, ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin. Jangan lupa subscribe, beri komentar, kasih kritikan yang membangun untuk kebaikan bersama. Siap menangani semua penyakit secara medis dan menangani yang sudah divonis sama dokter. Buktikan segera solusi tercepat menangani semua penyakit secara medis tanpa pakai obat, tanpa pakai ramuan. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.